Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di dalam channel. Setelah janji saya kemarin, saya ingin lanjut kembali pembahasan materi mata pelajaran informatika untuk kelas 10 SMK. Seperti biasa, sebelum saya melanjutkan pembahasan materinya, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe-nya. Jika sudah, mari kita lanjut ke pembahasan materinya. Di pertemuan ke-13 kali ini saya akan membahas tentang data mining atau penambangan data. Apa itu data mining atau penambangan data? Data mining adalah suatu proses pengumpulan informasi penting dari suatu data yang besar. Proses data mining seringkali menggunakan metode statistika, matematika, hingga pemanfaatan teknologi artificial intelligence atau kecerdasan visual. Nama alternatifnya yaitu knowledge discovery, dalam kurung mining in database atau disingkat KDD. Knowledge extraction atau data pattern analysis, data arkeologi, data dragging, information harvesting, business intelligence, dan lain-lain. Jika dilihat pada gambar dalam proses KDD tersebut, banyak konsep dan teknik yang digunakan dalam proses data mining. Proses tersebut membutuhkan beberapa langkah untuk mendapatkan sebuah data yang diinginkan. Dalam proses KDD tersebut termasuk melakukan pembersihan data, integrasi data, seleksi data, transformasi penambangan data, evaluasi pola, serta presentasi pengetahuan. Adapun fungsi data mining sendiri memiliki banyak sekali fungsi utama, yaitu deskriptif dan prediktif. Deskriptif atau deskripsi dalam data mining adalah sebuah fungsi untuk memahami lebih jauh tentang data yang diamati. Dengan melakukan sebuah proses, diharap bisa mengetahui perilaku dari sebuah data tersebut. Data tersebut itulah yang nantinya dapat digunakan untuk mengetahui karakteristik dari data yang dimaksud. Dengan menggunakan fungsi deskriptif data mining, maka nantinya bisa menemukan pola tertentu yang tersembunyi dalam sebuah data. Dengan kata lain, jika pola yang berulang dan bernilai itulah karakteristik sebuah data bisa diketahui. Yang selanjutnya ada prediktif atau fungsi prediksi. Merupakan sebuah fungsi bagaimana sebuah proses nantinya akan menemukan pola tertentu dari suatu data. Pola-pola tersebut dapat diketahui dari berbagai variabel-variabel yang ada pada data. Ketika sudah menemukan pola, maka pola yang didapat tersebut bisa digunakan untuk memprediksi variabel lain yang belum diketahui nilai ataupun jenisnya. Oleh sebab itu, fungsi prediktif dikatakan sebagai fungsi prediksi sama halnya dengan melakukan prediktif atau prediksi analisis. Fungsi ini juga bisa digunakan untuk memprediksi sebuah variabel tertentu yang tidak ada dalam suatu data. Sehingga fungsi ini memudahkan dan menguntungkan bagi siapapun yang memerlukan prediksi yang akurat untuk membuat hal penting tersebut menjadi lebih baik. Lalu ada fungsi data mining alternatif. Multidimensional konsep deskripsi atau karakterisasi dan diskriminasi atau berfungsi untuk menggeneralisasikan, meringkas, dan membedakan karakteristik data dan lainnya. Frequent pattern association, correlation, atau classification and prediction membangun model fungsi yang menggambarkan dan membedakan kelas atau konsep untuk prediksi masa depan. Misalnya, mengklasifikasikan negara berdasarkan iklim atau mengklasifikasikan mobil berdasarkan jarak tempuh gasnya. Ada cluster analisis, membuat data group untuk membentuk kelas baru. Misalnya, memaksimalkan kesamaan intrakelas dan meminimalkan kesamaan antar kelas. Lalu ada outlier analysis, objek data yang tidak sesuai dengan perilaku umum dari data, berguna dalam deteksi penipuan, analisis peristiwa langka. Lalu ada tren dan evaluasi analisis, tren dan penyimpangan, misalnya analisis regresi atau penambangan pola berurutan seperti kamera digital atau analisis periodisitas dan analisis berbasis kesamaan. Lalu ada other pattern direction or statistical analysis. Yang berikutnya ada metode. Dalam melakukan pengumpulan informasi, tentunya terdapat metode. Metode tersebut akan membantu dalam proses menemukan data. Data mining akan menyediakan perencanaan dari ide hingga implementasi akhir.
Lalu ada proses pengambilan data. Bagaimana proses pengambilan data di atas sudah dijelaskan tentang KDD atau Knowledge Discovery Mining di dalam database. Dengan KDD tersebut, itulah kamu dapat melakukan proses pengambilan data. Bisa dilihat di sebelah kanan layar ada gambar bagaimana data itu bisa dievaluasi oleh pengetahuan. Yang pertama, kumpulan data diseleksi di dalam data warehouse atau bank data. Lalu setelah melalui bank data akan diproses melalui proses data, lalu ditransformasikan di transformasi data hingga akhirnya data ditambang, lalu diamankan hingga dievaluasi oleh interpretation. Nah, proses atau tahapan-tahapan tersebut dimulai dari data mentah dan berakhir dengan pengetahuan atau informasi yang telah diolah. Proses tersebut sebagai berikut. Ada data cleansing, proses di mana data-data yang tidak lengkap, mengandung error dan tidak konsisten dihapus dari koleksi data. Jadi, bila ada data yang tidak sesuai dengan aturan atau data yang rusak, maka tidak akan disimpan di dalam bank data. Lalu berikutnya ada data integrasi. Proses integrasi data di mana yang berulang akan dikombinasikan. Jadi bila ada data yang sama, maka akan disatukan. Ketiga, ada seleksi data. Proses seleksi atau pemilihan data yang relevan terhadap analisis untuk diterima dari koleksi data yang ada. Jadi data yang sudah sesuai dengan kebutuhan akan digunakan, sementara data yang tidak sesuai akan dipisahkan atau dihapus. Lalu berikutnya ada data transformasi. Proses transformasi data yang sudah dipilih ke dalam bentuk mining melalui prosedur, cara, dan agregasi data. Lalu yang kelima ada penambangan data atau data mining. Proses yang paling penting di mana akan dilakukan berbagai teknik yang diaplikasikan untuk mengekstrak berbagai pola-pola potensial untuk mendapatkan data yang berguna dan sesuai yang diharapkan. Lalu keenam ada pattern evolution, sebuah proses di mana pola-pola menarik yang sebelumnya sudah ditemukan dengan identifikasi berdasarkan measure yang telah diberikan. Lalu yang ketujuh akan digunakannya untuk presentasi pengetahuan, merupakan proses tahap terakhir yang digunakan teknik visualisasi yang bertujuan untuk membantu user atau pengguna memahami dan mengerti dan menginterpretasikan hasil dari penambangan data tersebut. Jadi data mining itu seperti proses belajar kita kali ini. Saya selaku pendidik atau guru menambang data, mencari informasi dan bahan materi untuk ditransferkan ke kalian. Jadi sebelum saya bagikan materinya ke kalian, maka akan saya pelajari dulu agar saya memahaminya. Maka tidak mungkin jika data itu tidak saya pahami bisa saya share dan bagikan kepada kalian. Maka itulah bisa disebut proses penambangan data atau data mining. Lalu ada teknik dalam proses penambangan data. Terdapat berbagai macam teknik yang digunakan dalam proses penambangan data. Antara lain ada prediktif atau prediksi modeling. Terdapat dua teknik yaitu klasifikasi dan value. Prediction database segmentation, melakukan partisi database menjadi sejumlah segmen, cluster, atau rekod yang sama. Lalu ada link analysis, sebuah teknik untuk membuat hubungan antara rekod yang individu atau sekumpulan rekod dalam database. Lalu ada deviation detection, yang merupakan teknik untuk mengidentifikasi outlier yang mengekspresikan sebuah deviasi dari ekspektasi yang sudah diketahui sebelumnya. Berikutnya ada nearest neighbor, teknik yang memprediksi pengelompokan. Teknik ini sendiri merupakan teknik yang tertua yang digunakan dalam data mining. Berikutnya ada clustering, merupakan teknik untuk mengklasifikasikan data berdasarkan kriteria masing-masing data. Lalu ada decision tree yang merupakan teknik generasi selanjutnya, di mana teknik ini adalah sebuah model prediktif yang dapat digambarkan seperti pohon. Setiap node yang terdapat dalam struktur pohon tersebut mewakili sebuah pertanyaan yang digunakan untuk menggolongkan data. Nah, ada pun permasalahannya, tidak mudah untuk mengumpulkan informasi dan melakukan penambangan data sebanyak permasalahan yang ditemui saat melakukan penambangan data. Antara lain, ada metodologi mining,
menambang berbagai jenis pengetahuan dari berbagai tipe data, kinerja, efisiensi, efektivitas, dan skalabilitas, lalu evaluasi pola, masalah ketertarikan. Lalu berikutnya ada memasukkan pengetahuan latar belakang, menangani kebisingan dan data yang tidak lengkap, metode penambangan paralel atau terdistribusi dan tambahan. Selanjutnya ada integrasi pengetahuan yang ditemukan dengan data yang menjadi fungsi pengetahuan. Lalu ada interaksi pengguna atau user interaction. Bagaimana query penambangan data dan penambangan ad hoc atau langsung satu orang ke orang lainnya. Lalu ada ekspresi dan visualisasi hasil penambangan data. Lalu ada penambangan pengetahuan interaktif dari berbagai tingkatan abstraksi. Berikutnya ada application and social impact. Penambangan data khusus domain dan penambangan data tak dilihat. Pelindungan keamanan data, integritas, dan privasi. Kelima, ada contoh penerapan data mining. Adapun penambangan data dapat digunakan di berbagai sektor, mulai dari sektor bisnis, manajemen, keuangan, dan lain sebagainya. Berikut contoh penerapan data mining di berbagai sektor. Yang pertama, melalui market analysis dan manajemen dalam sektor pemasaran. Biasanya, data mining digunakan untuk pemasaran target. Manajemen hubungan pelanggan atau CRM, analisis pasar, cross-selling, segmentasi pasar. Lalu ada target pemasaran, misalnya menemukan kelompok pelanggan model yang memiliki karakteristik yang sama. Jadi jika minatnya sama, tingkat pendapatan yang sama, kebiasaan belanja, dan lain-lain, itu akan menentukan pola pembelian pelanggan dari waktu ke waktu. Lalu berikutnya ada analisis lalu lintas pasar. Menemukan hubungan antar produk, penjualan, dan prediksi berdasarkan asosiasi tersebut. Contoh lah, bisa seperti kalian belanja di sebuah marketplace, contoh Shopee atau Tokopedia. Jika kalian sering mencari tentang baju atau peralatan elektronik, maka yang akan disarankan oleh aplikasi toko tersebut di halaman beranda akan memunculkan tentang perangkat yang sama persis dengan apa yang kalian cari. Itulah contoh penerapan data mining di dalam pemasaran atau market analysis. Berikutnya ada profiling pelanggan. Jenis pelanggan apa yang beli produk apa, jadi itu akan dikelompokkan berdasarkan klasifikasinya. Lalu ada analisis kebutuhan pelanggan. Misalnya, diidentifikasi produk terbaik untuk berbagai kelompok pelanggan. Memprediksi faktor apa yang akan menarik pelanggan baru, penyediaan informasi ringkasan, laporan ringkasan, multidimensi, informasi ringkasan, statistik, kecenderungan dan variasi pusat data. Yang selanjutnya ada corporate atau perusahaan analisis dan risk management. Penerapan data mining dalam sektor perusahaan biasanya digunakan untuk prediksi, retensi, pelanggan, underwriting yang lebih baik, kontrol kualitas, analisis kompetitif. Lalu akan muncul perencanaan keuangan dan evaluasi aset. Misalnya, analisis dan prediksi arus kas, analisis klaim kontingensi untuk mengevaluasi aset, analisis cross-seksional dan time series rasio keuangan, trend analisis, dan lain-lain. Lalu ada planning atau perencanaan sumber daya. Misalnya, merangkum dan membandingkan sumber daya dan pengeluaran. Berikutnya akan ada persaingan, misalnya memantau pesaing dan arah pasar. Mengelompokkan pelanggan ke dalam kelas dan penetapan harga berbasis kelas prosedur, dan mengatur strategi penetapan harga di pasar yang sangat kompetitif. Lalu ada fraud detection dan mining initial pattern. Data mining juga berfungsi untuk mencari dan mendeteksi fraud pada sebuah sistem. Dengan menggunakan data mini, maka akan bisa terlihat dari jutaan transaksi yang masuk. Adapun caranya melalui pendekatan, clustering dan konstruksi model untuk penipuan, analisis outlier. Di dalam aplikasi layanan kesehatan, retail, layanan kartu kredit, telekom, misalnya asuransi otomatis, pencucian uang, asuransi kesehatan, telekomunikasi, analisis pola yang menyimpang dari norma yang diharapkan, industri retail, dan lain-lain. Nah, mungkin itu pembahasan materi ke-13 kita kali ini. Nah, silakan kalian catat tugasnya di buku kalian.
cukup kalian rangkum seringkas mungkin. Namun semua materinya ada di rangkuman yang kalian catat di tugas. Seperti biasa dikumpulkan pada hari Kamis, paling telat pukul 21. Mungkin cukup sekian pembahasan materi kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.